Selamat datang di podcast Sahabat Tama. Podcast ini akan menghadirkan orang-orang inspiratif yang membahas tentang riset, building information modeling atau BIM, teknologi terbaru, dan edukasi lainnya yang dilakukan oleh Hutama Karya. Selamat menyaksikan. Sahabat Tama, sekarang sudah balik lagi nih di podcast Sahabat Tama. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Mas Ragil Wahyu Tashrifin Karim selaku Officer Perencanaan Engineering Divisi RJT. Sekarang kita sapa dulu ya, Mas Ragil. Halo, selamat malam Mas Ragil. Selamat malam Mbak Tara. Selamat malam. Oke, bener ya Mas Ragil ya panggilannya? Lebih sering dipanggil Ragil. Lebih sering dipanggil Ragil. Oke, kita soalnya ada 4 kosakata nih. Jadi Mas Ragil aja ya. Oke. Nah, Mas Ragil, sekarang kita mau ngebahas tentang mobile laser scanner ya dalam perencanaan jalan tol di Hutama Karya. Bener ya, mobile laser scanner? Betul Mbak, mobile laser scanner. Oke, cukup panjang ya dan cukup belibet ya kalau misalnya diucapkan dengan cepat. Oke, nah boleh nih Mas Ragil kita cerita sedikit ya, karena pastinya Sahabat Tama juga kepo nih, apa itu mobile laser scanner? Jadi boleh diceritakan sebenarnya itu adalah alat apa dan di Hutama Karya ini digunakan untuk apa? Kalau mungkin dari definisi ya Mbak ya, mobile laser scanner sebenarnya kita lebih sering menyebutkannya itu MLS Mbak. MLS ya, oke. Jadi bisa ya disebutnya MLS aja ya, lebih sederhana lah, lebih simpel kita sebut MLS itu sendiri. Sebenarnya kalau secara definisi suatu bisa dikatakan sebagai suatu metode survei pemetaan di mana memang menggunakan sensor laser atau sensor lidar itu sendiri. Dan kemudian instrumen atau sensor laser atau lidar itu sendiri diletakkan atau dipasang di sebuah wahana yang berjalan. Nah, kan disebut mobile, wahana yang berjalan. Dan wahana yang berjalan itu sendiri sebenarnya masih sangat general. Jadi sensor itu sendiri bisa diletakkan di mobil, di pesawat, di kapal, di kereta. Jadi memang yang penting berjalan ya. Memang secara definisinya hanya diletakkan di wahana yang bergerak atau berjalan gitu, seperti itu. Kemudian kalau kita ke pertanyaan selanjutnya, di Hutama Karya, di Hutama Karya saat ini digunakan untuk apa? Jadi memang mobile laser scanner itu sendiri lebih terfokus dalam kegiatan konstruksi sampai dengan operasi dan pemeliharaan. Jadi memang kalau di saat ini kalau di bidang konstruksi itu sendiri pemanfaatannya bisa digunakan sebagai pembuatan as-built drawing, kemudian penyediaan data topo untuk keperluan topografi, BIM, untuk keperluan BIM, BIM as-built drawing, kemudian nanti juga bisa digunakan sebagai pengecekan kerataan jalan. Dan asset management sebenarnya seperti itu Mbak. Kalau di divisi operasi dan pemeliharaan itu sendiri sebenarnya bisa digunakan sebagai monitoring jalan, bisa pendeteksian crack, kita bisa mendeteksi mendeteksi crack kayak lubang-lubang di jalan Mbak. Sebagai monitoring untuk mitigasi seperti itu. Kemudian juga bisa digunakan sebagai pendeteksian penurunan muka jalan, seperti itu sih Mbak. Sebenarnya cukup banyak ya untuk fungsinya sendiri ya. Tapi memang untuk terfokusnya adalah untuk di jalan berarti. Apakah untuk kayak seperti di pegunungan, perkebunan itu masih bisa digunakan atau gimana nih Mas? Sebenarnya secara kegunaannya tidak terbatas ya Mbak ya alatnya, karena emang sebenarnya kenapa di jalan, karena saat ini fokus dari bisnisnya pun fokus di pembangunan jalan tol. Jadi memang bagaimana caranya untuk mempercepat melakukan efisiensi terhadap konstruksi jalan tol itu sendiri, di konstruksi maupun saat nantinya dioperasikan atau saat proses pemeliharaan. Jadi masih terfokus dalam perencanaan untuk pembangunan jalan tol ya. Betul, saat ini. Nah kalau misalnya ngomongin tentang MLS ini sendiri, apa yang bikin MLS ini lebih spesial dibandingkan dengan alat-alat lainnya? Lebih spesial sebenarnya teknologi dari mobile laser scanner itu sendiri saat ini salah satu yang terbaru sih Mbak. Dalam pengembangan ilmu kegeodesian memang instrumen dari mobile laser scanner itu sendiri masih dalam tahap pengembangan lah, baru mulai lah ibaratnya seperti itu. Sehingga memang instrumen yang dimiliki oleh HK itu sendiri saat ini bisa dikategorikan sebagai
mobile laser scanner yang high spec, Mbak. Artinya memiliki spesifikasi tinggi okay. Memiliki tingkat akurasi dan kevalitan data ya. Kevalitan data yang tinggi, Mbak, akurasinya. Seperti itu, dan HK juga saat ini satu-satunya yang memiliki yang baru berinvestasi dan tidak cuman satu-satunya ya yang memiliki mobile laser scanner itu sendiri. Oke. Jadi memang dari segi tersebut ya bisa dibilang spesial. Dan ada lagi kan? Bisa dikatakan nantinya sebagai pionir sih, Mbak. Oh, pionir dalam melakukan digitalisasi konstruksi ya. Oke. Terhadap pengembangan menggunakan mobile laser scanner gitu. Oke. Nah, mungkin boleh ya kita perlihatkan dalam visual ya supaya sahabat Tama juga tahu nih sebenarnya apa itu MLS, bentuknya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat di layar ya sahabat Tama, ini adalah MLS atau mobile laser scanner ya Mas ya. Iya. Ini bentuknya seperti teleskop yang untuk di lab biasanya. Bentuknya cuma lebih versi lebih besarnya ya. Betul, Mbak. Itu komponen utamanya yang seperti cube gitu, terus ditambah dengan additional part seperti ada kamera pavement, kemudian ada kamera fisheye gitu. Oke, itu yang di bagian mananya nih berarti additional partnya? Itu yang paling belakang, Mbak, yang ada yang bisa sendiri ya berarti. Yang ada tiang merah itu, nah di situ buat kamera untuk melihat bagaimana foto dari permukaan jalan. Jadi dari situ nanti kita bisa melihat sebenarnya permukaan jalan ini apakah ada crack, apakah ada lubang, kalau ada lubang sebesar apa, nah itu nanti bisa diidentifikasi menggunakan image dari kamera pavement. Berarti ini untuk perekaman jalan di segi samping, kiri, kanan, belakang dan depan berarti ya Mas Ragil ya? Iya, jadi semuanya kena berarti tuh atau gimana? Kalau di tipe yang PT Utama Karya miliki ini, Mbak, dia uniknya itu dia ada sensor laser dan kamera. Jadi ada 2 sensor, pertama sensor lidarnya itu sendiri, kemudian ada sensor kamera. Dimana kalau sensor kamera itu dia ada 8 kamera, dimana 4 itu ada di kamera samping, kemudian 2 itu yang ke atas itu, yang menonjol ke atas itu kamera fisheye, kemudian ditambah 2 lagi itu pavement kamera di belakang. Jadi situasi secara 360 derajat itu kita bisa mengetahui sih kondisinya seperti apa, apakah kelengkapan utilitas apa aja yang ada di situ gitu. Oke, berarti 360 derajat ya, karena kiri kanan, depan belakang ya. Oke, boleh di next untuk gambarnya. Nah, ini mungkin dari segi belakangnya ya Mas ya? Iya, betul. Oke, di next boleh. Nah, ini spesifikasinya kah atau gimana nih? Ini itu yang fisheye tadi berarti ya Mas Ragil ya? Iya, kalau yang misalnya kita dari kiri ya, dari kiri ada 4 ini dia kamera samping. Kemudian yang bulat ini, 2 yang lingkaran ini fisheye-nya, kemudian yang sebelah paling kanan atas bawah itu dia kamera pavement. Fisheye berarti dia yang di atas ya? Iya, benar kan ya yang di atas ya? Wow, berarti kiri, kanan, atas, bawah, belakang ya? Nah ini untuk spesifikasinya kah atau apa nih? Sebenarnya ini tampilan saat akuisisi data, Mbak. Jadi saat kita mengoperasikan, nah sebenarnya kan kita ada operator di dalam wahananya, di dalam mobilnya untuk melihat, memonitoring sebenarnya apakah datanya sudah terekam, kemudian memastikan datanya tidak ada kendala. Nah itu tampilan dari dashboard laptopnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat dari point cloud-nya, dari data kalau yang di tengah ini data lidarnya, kemudian ini yang di atas nampakkan dari kamera, kemudian mungkin yang di samping lebih ke teknis datanya, Mbak, kayak jumlah satelit dan sebagainya, pengaturan pencahayaan dan sebagainya sih. Wow, berarti memang dalam satu monitor itu cukup kompleks ya untuk isinya ya. Boleh di next untuk fotonya. Nah, ini adalah hasil perekamannya dari MLS. Iya, ini hasil penggabungan point cloud akuisisinya yang sudah. Point cloud itu apa nih Mas Ragil? Point cloud itu sebenarnya data keluaran dari lidar. Outputnya berarti ya. Jadi output datanya ya. Jadi sensor laser itu kan sebenarnya output dari akuisisi menggunakan laser itu data-data titik-titik tinggi, Mbak. Nah sebenarnya ini kalau di zoom ini titik-titik tinggi kayak berupa titik-titik. Nah itu point cloud-nya. Wow. Dan ini untuk warnanya apakah memang warna gelap seperti ini kah atau memang nanti ada warnanya yang bisa diberikan dari hasil datanya? Sebenarnya kalau pewarnaan sebenarnya bisa kita lakukan setting sih, Mbak. Dan ada filter-filter juga. Kebetulan memang
Kalau yang ini kita tampilkan ini point cloud yang sudah kita gabungkan dengan image. Jadi seolah-olah point cloud itu memiliki warna yang sesuai dengan objek di lapangan. Makanya memang kok kita lihat sebenarnya seolah-olah seperti bukan ini ya, kenampakannya seperti yang foto lah, kayak bukan titik-titik. Tapi sebenarnya kalau kita zoom itu titik-titik. Dia berupa titik-titik, Mbak. Karena emang titik-titiknya sangat rapat kan. Tapi sudah sangat real ya hasilnya ya. Memang karena memang dari spesifikasi alatnya itu sendiri sudah tinggi ya. Oke. Nah, boleh di next untuk foto selanjutnya. Nah, ini dari tampak atas ya Mas Ragil ya. Oke. Ini tampak atasnya. Oke, di next. Nah, ini apa nih? Ini beda sendiri nih Mas warnanya. Ini sudah yang melalui pengolahan data kah atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari hasil visualisasinya sebenarnya hanya menggunakan filter sih Mbak. Jadi ini memang sudah sebenarnya sama seperti yang tadi, tapi memang filter visualisasinya yang berbeda gitu. Oke, jadi memang dari filternya berarti ya. Oke, boleh di next. Oke, sudah habis berarti itu foto terakhir ya Mas ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin banyak banget fitur yang keren ya, yang bisa dibilang bagus banget dari MLS sendiri. Saya penasaran soal harganya nih Mas, gimana? Apakah harganya cukup melambung tinggi untuk satu alat MLS atau masih terbilang cukup terjangkau? Mungkin kalau harga, detailnya sih sebenarnya agak belum bisa dipastikan. Maksudnya saya belum bisa menyampaikan detailnya Mbak ya, karena memang kisaran. Karena memang kan terkait dengan spesifikasi paketnya sampai dengan spare partnya juga after sales dan sebagainya kan. Kalau kisaran mungkin kalau rumah itu kita bisa rumah Jakarta Selatan lah, Pondok Indah lah Mbak. Mungkin bisa satu rumah ya. Wow, bisa berarti cukup lah gitu. Fantastis ya kalau misalnya bawa Pondok Indah satu Pondok Indah. Baik. Udah tentram lah hidupnya gitu. Tentram hidupnya. Siap. Dan ketika melakukan perencanaan jalan tol di jalan tol seperti tadi gitu ya, pasti kan akan bertemu dengan stakeholder lainnya, stakeholder pemerintah mungkin, atau dari segi kontraktor, atau dari segi masyarakat yang melihat penggunaan dari MLS ini gitu. Adakah respon-respon yang dari tanggapan mereka nih untuk MLS, apakah negatif atau positif? Gimana nih Mas? Kalau sejauh ini sebenarnya tanggapannya masih positif, masih sangat baik, karena memang ketika kita berencana untuk menginvestasikan unit tersebut kan sebenarnya kita sampaikan juga kayak fungsi dan pemanfaatannya seperti apa saja yang bisa kita lakukan dengan unit tersebut terhadap divisi-divisi lain, misalnya kayak tadi dari pembangunan jalan tol, kemudian dari divisi operasi dan pemeliharaan itu sendiri kan bisa menggunakan lah, bisa menerima benefit dan bisa mempercepat juga kinerjanya gitu, seperti itu. Kalau yang selama ini sih masih sangat baik, dan relatif memang dari mereka pun misalnya kita ke lapangan, kita berkoordinasi dengan pihak operasi dan sebagainya, itu masih sangat bekerja sama dengan baik gitu Mbak. Kita melakukan kegiatan di lapangan dikawal gitu, sehingga memang pekerjaannya aman dan selamat lah gitu. Lancar lah ya betul, berarti Mbak. Dari segi tanggapan juga berarti aman ya. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal perbedaan ya antara MLS mobile laser scanner dengan lidar UAV, adakah perbedaan-perbedaan tertentu yang bisa dibilang cukup signifikan atau sebenarnya sama aja nih karena fungsi alatnya nggak beda jauh, 11-12 ya bisa dibilang? Mungkin saya bisa sampaikan kesamaannya dulu Mbak, karena boleh. Kalau dari sistem pendukung ya, komponen penyusun dari UAV lidar maupun mobile laser scanner itu sendiri sebenarnya sama gitu. Secara komponennya ya. Jadi kalau kesamaannya itu ada sensornya itu sendiri, sensor lidar, kemudian juga ada infrared ya tadi ya, berarti laser itu kan ya? Iya, laser Mbak. Kemudian juga selain sensornya, kemudian ada juga IMU-nya Mbak. Jadi IMU ini sebagai perekam pergerakan dari wahananya, apakah dia guling ke kanan, guling ke kiri. Nah, itu nanti kan tercatat di situ. Kemudian juga ada INS. INS ini sebenarnya inertial network system, di mana simpelnya sebenarnya positioning dari wahana saat itu bergerak. Kayak dia menentukan posisi di mana saat wahana itu melakukan akuisisi data lah lagi gitu. Operasi ya berarti. Kayak GPS-nya lah gitu. Tapi untuk outputnya apakah hasilnya sama atau? Nah, yang membedakan sebenarnya output
outputnya sama. Ketika sensor LiDAR itu outputnya sama point cloud. Nah, yang membedakan di sini mobile laser scanner ini kan ada sensor kamera, Mbak. Iya. Ada sensor kamera sehingga memang secara output jauh lebih lengkap karena ada tambahan image. Iya. Jadi analisa datanya tidak hanya bergantung dengan point cloud tapi juga bisa digunakan interpretasi dari image itu sendiri gitu. Kemudian juga perbedaan yang lain yaitu dari sistem alatnya sih, Mbak. Maksudnya dari tingkat akurasi dari instrumennya itu sendiri. Kalau tadi kan bisa dikatakan bahwa mobile laser scanner itu sendiri memiliki tingkat akurasi yang lebih baik lah daripada UAV LiDAR yang dimiliki sekarang gitu. Berarti satu tingkat lebih tinggi bisa dibilang dari itu, LiDAR UAV gitu. Tapi apakah dalam pengoperasiannya butuh dua-duanya kah atau sebenarnya satu aja cukup gitu? Nah, ini mungkin saya bisa jelaskan ke perbedaan selanjutnya, Mbak, yaitu mengenai fungsinya kan. Kalau kita melihat fungsinya sebenarnya UAV LiDAR itu saat ini kan sebenarnya difungsikan di divisi perencanaan jalan tol, di mana memang penggunaan UAV LiDAR itu untuk kebutuhan perencanaan jalan tol, Mbak. Jadi memang benar-benar yang belum ada jalannya, kita masih mau nyari jalannya mau lewat mana. Nah, itu UAV LiDAR digunakan di situ gitu. Topografi untuk lingkungan ya berarti ya. Melihat di mana misalnya bukit, di mana pemukiman. Nah, itu untuk menentukan trase itu digunakanlah survei menggunakan UAV LiDAR. Sedangkan kalau mobile laser scanner itu sebenarnya digunakan pada saat pasca konstruksi sampai operasi dan pemeliharaan. Jadi memang secara tempat dan prosesnya pun sudah berbeda gitu. Berarti bisa dibilang kalau dari UAV ini perencanaan ya, konstruksi ya. Kemudian nanti ketika sudah tinggal maintenance atau sudah konstruksinya berjalan baru menggunakan MLS, mobile laser scanner. Nah, untuk maintenance-nya sendiri nih Mas Ragil, apakah dibutuhkan satu kiat-kiat khusus kah atau instruksi khusus yang bisa dibilang cukup ribet kah untuk menjaga si MLS ini? Atau cukup mudah justru? Kalau untuk maintenance sebenarnya kalau secara periodik itu sekitar 1-2 tahun sekali ya, Mbak ya. 1-2 tahun maintenance-nya? Kita selalu cek itu untuk yang periodik, Mbak. Maksudnya mungkin kita di tahun pertama, tahun kedua itu kita selalu cek kondisi komponennya, firmware kita cek dan sebagainya, apakah integrasinya masih bagus. Kemudian ada juga maintenance yang bersifat insidensial gitu, Mbak. Maksudnya ketika kita melakukan akuisisi data atau penggunaan unit itu kadang kan tidak berjalan ideal ya, Mbak ya. Ada trouble, ada insiden apa, kemudian faktor eksternal lah ya. Ada sistem yang tidak bekerja. Nah, itu biasanya kita langsung koordinasikan dengan perwakilan dari pabrikan di Indonesia sih, Mbak, untuk follow up kemudian melakukan perbaikan itu lah ya. Jadi ada 2 maintenance ya, memang yang untuk periodik dan ketika mau digunakan. Nah, untuk Mas Ragil sendiri sudah berapa lama sih Mas untuk bermain dalam dunia MLS, mobile laser scanner? Mungkin bisa dimulainya itu di tahun 2019, sekitar 2 tahun lah, Mas. Sekitar 2 tahun ya? Sekitar 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu apakah ada pengalaman unik atau pengalaman yang paling berkesan di hati atau di benaknya Mas Ragil ya ketika mengoperasikan dari MLS ini ya? Atau mungkin pernah dicuri Mas Ragil atau pernah jatuh? Siapa tahu kan lagi mengoperasikan gitu kan, ada yang iseng mencuri gitu. Pernah nggak ada hal-hal seperti itu? Sebenarnya kalau pengalaman kalau dari survei saat menggunakan mobile laser scanner itu sebenarnya bisa dibilang sangat membosankan, Pak. Oh, sangat membosankan ya? Karena, kenapa tuh? Kondisinya itu kita di dalam mobil berdua sama driver di jalan tol dengan kecepatan 30-50 km per jam. Sangat lambat berarti bisa 1-2 jam lebih lah, bisa sampai 3 jam, 4 jam. Jadi kayak bosen banget lah gitu, sampai kayak nggak ada bahan obrolan lagi. Siap. Cuman yang mungkin sedikit terasa spesial itu ketika kita melakukan akuisisi menggunakan mobile laser scanner. Jadi kan kita itu dikawal, Mbak, sama polisi, sama PJR dan sebagainya. Jadi seolah-olah ya berasa orang penting aja gitu, Mbak. Dikawal. Jadi, dari segi dikawalnya itu justru merasa seperti orang penting. Ini menarik loh, Mas. Oke. Dan itu selalu ya berarti? Selalu dikawal. Yang paling keinget dari saya itu sebenarnya waktu survei di JORS, Mbak. Kenapa tuh? Jadi di JORS itu kan ramai banget, Mbak. Yaitu
serame itu pun pada minggir semua gitu Mbak. Oke. Jadi terasa Cuma karena Mas Ragil mau lewat saat Iya, itu betul, ya Mbak. dengan alat sebesar itu. Iya. Oke. Wow, tapi untuk dari segi kilometer sendiri memang tidak boleh ngebut ya Mas ya. Harus di kisaran 30 sampai 50 km per jam. Kalau dari spesifikasi alatnya sebenarnya bisa sampai 100 km per jam Oke, bahkan. Cuma memang resikonya ketika lebih cepat datanya akan semakin renggang Mbak. Kenapa kita kejar di 30 sampai 50 sebenarnya lebih ke kedetilan datanya sih. Oke. Jadi memang ngaruhnya ke datanya lagi ya. Oke. Nah, itu adalah pengalaman unik. Tapi kalau kendala ada nggak nih Mas Ragil dalam mengoperasikan MLS ini? Banyak sih Mbak sebenarnya. Banyak Mbak. ya. Karena kan pertama teknologi baru ya Mbak. Iya, betul. Kemudian kita juga nggak banyak orang yang menguasai sistemnya kan. Terus di lapangan juga sebenarnya ya teknologinya lumayan banyak komponennya, mulai dari aki, kemudian kabel-kabel. Akinya juga ada ya berarti? Iya, jadi powernya itu dari aki Mbak. Oke. Aki mobil gitu kah? Iya, aki mobil. Oke. Terus berarti apa lagi nih selain itu? Ya banyak kabel-kabel dan sebagainya, konektor gitu. Jadi memang kadang kan integrasi sistemnya itu kalau di lapangan tidak berjalan sesuai rencana lah. Oke. Tapi kalau untuk faktor eksternal gitu kayak cuaca, apakah cukup mempengaruhi atau sebenarnya bisa diprediksi? Gitu? Sangat mempengaruhi sih Mbak. Sangat memang mempengaruhi. Pengalaman saya juga beberapa kali melakukan scanning itu, jadi kan alat mobilizer scanner itu kalau mulai ada rintik-rintik dikit harus kita tuh bongkar Mbak, harus kita tutup. Iya, karena ditutup atau dikeluarkan atau dilepas atau gimana Mas? Penanganannya bisa kita tutup sementara, nanti ketika memang sudah di lokasi yang aman baru kita taruh lagi, kita turunkan lah gitu. Oke. Dan itu pernahkah terjadi seperti itu tiba-tiba hujan gitu padahal sebelumnya panas? Iya. Pernah. Jadi ya? kan kalau di jalan tol kan panjang Mbak ya. Iya, kita betul. bisa 20 kilo, 40 kilo. Kadang kan hujan tuh hujan lokal aja Mbak, cuma di situ aja gitu. Nanti depan udah panas lagi kita gitu. udah repot nutup-nutup, kemudian pas udah lewat ternyata di depannya udah panas gersang gitu. panas ya. Oke. Jadi itu bisa dibilang pengalaman cukup menarik juga ya Mas ya dalam mengalami cuaca seperti itu. Oke Mas Ragil, untuk pertanyaan terakhir nih ya, ada nggak sih pesan-pesan khusus yang mau Mas Ragil sampaikan ke masyarakat di luar sana yang tertarik dengan dunia MLS atau mobile laser scanner? Ya, sebenarnya sangat bagus sih Mbak kalau misalnya banyak yang tertarik ya, karena memang pertama ini teknologi baru, artinya masih banyak lagi pengembangan, kemudian untuk mencari sebenarnya pemanfaatannya bisa sejauh apa, kegunaannya bisa digunakan untuk apa saja, yang nantinya kan bisa selain bisa mengembangkan keilmuan dia, keprofesian dia, juga bisa memberikan dampak yang baik lah, memberikan benefit bagi perusahaan. Jadi memang sangat baik sih Mbak. Dan ini juga bisa menjadi pionir juga untuk teman-teman gitu, karena emang kesempatannya kan sangat langka ya Mbak ya. Maksudnya yang memiliki instrumen tersebut pun tidak banyak, bahkan cuman HK ya di Indonesia. Jadi menurut saya sih ketika ada kesempatan harusnya diambil sih. Seperti itu sih Mbak. Jadi memang sebuah kesempatan yang bagus ya untuk belajar lebih jauh, lebih dalam lagi tentang MLS ini. Terima kasih Mas Ragil sudah datang ke podcastnya Sahabat Tama dan bercerita tentang MLS atau Mobile Laser Scanner. Terima kasih. Sama-sama Mbak Rara. Gak kapok ya? Insya Allah enggak. Jadi boleh ya kalau misalnya nanti saya balik lagi panggil Mas Ragil ke sini kita cerita-cerita yang lain, boleh ya? Boleh Mbak, nanti tinggal diatur aja lah. Siap. Nanti tinggal saya schedulekan ya Mas ya. Siap. Nah buat Sahabat Tama juga terima kasih sudah menyaksikan podcast Sahabat Tama barengan sama Mas Ragil yang ngebahas tentang MLS atau Mobile Laser Scanner. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Sahabat Tama di YouTube-nya Sahabat Tama. Sampai jumpa lagi.